Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, "Hei Barnabas, katakan, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti di akhir zaman." Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot. Ini menguatkan kalau Yudas itu dajjal. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas ceramah dari Ustadz Syafiq Basalama. Di sini beliau membahas Mesias, membahas Yudas, dan membahas Barnabas. Kalau sepintas kita pikir, dia kan ngajar ke umatnya. Ustadz ini kan mengajarkan Al-Quran. Guys, beliau mengutip Yudas dan Barnabas untuk menjelaskan Isa Al-Masih. Apakah itu mengutip Al-Quran? Karena setahu saya di Al-Quran nggak ada penjelasan tentang Yudas dan Barnabas. Kalau beliau memakai kata Yudas dan Barnabas berarti membahas Kristen. Makanya kita akan luruskan karena pengajarannya sangat-sangat melenceng, guys. Langsung aja kita nonton videonya. Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya diberi gelar Al-Masih. Itulah arti Al-Masih, yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Salah, ternyata dari tadi tuh ustadznya namanya Rahmat Baikuni, guys. Bilang Syafiq Basalama lagi. Oke, Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan bahwa Al-Masih itu artinya mengusap bumi. Aduh, ini aneh sekali. Sebab kata Al-Masih ini dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Ibraninya Masia atau Mesias, di dalam bahasa Yunania Kristos, tidak berarti mengusap bumi, guys. Tetapi artinya orang yang diurapi, orang yang terpilih, yang sudah dinubuatkan para nabi di perjanjian lama untuk nantinya datang sebagai Mesias, sang penyelamat itu. Oke, saya akan ambil satu ayatnya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-41 dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Sama aja antara Kristus, Mesias, dan Al-Masih. Maksudnya pengistilahannya loh ya. Dan sama-sama sebenarnya artinya yang diurapi atau Mesias yang sudah dinubuatkan. Jadi kalau Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan bahwa Mesias adalah artinya mengusap bumi atau pengembara, ini jelas-jelas tidak sesuai kalau kita teliti dari bahasa aslinya. Kita lanjut saja di video yang selanjutnya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Nabi Isa berkata pada kaum tadi, "Kalian sibuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran, tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian. Siapa engkau? Berimanlah kepadaku dan bersaksilah, aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepada Allah." Maka berimanlah mereka. Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas. 6 orang beriman tuh. Nah guys, di sini dikatakan bahwa Yesus bertemu dengan Barnabas. Lalu Barnabas bertobat dan menjadi muridnya, salah satu murid dari 12 murid. Tapi pada waktu itu masih 6 murid. Ini jelas aneh, guys. Pertama, kalau dibilang Barnabas ini versi Al-Quran, hai guys, di Al-Quran nggak ada Barnabas. Barnabas adalah versi di dalam Alkitab. Tapi permasalahan dari Ustadz Rahmat Baikuni, Barnabas ini dia pikir murid Yesus. Dari 12 murid Yesus tidak ada yang bernama Barnabas. Kalian bisa cek dalam Matius pasal 10 ayat 1-4. Di situ ada nama-nama murid Yesus, 12 murid, tetapi tidak ada yang bernama Barnabas. Semua Barnabas tidak masuk ke 12 murid. Lalu siapa Barnabas? Barnabas adalah teman seperjalanan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dikatakan, "Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas," artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia adalah anak penghiburan yang disebut Barnabas, dan dia bukan masuk dalam 12 rasul. Jadi karang aja sama Rahmat Baikuni ini kalau dia mengatakan bahwa Barnabas adalah salah satu muridnya. Saya tahu kenapa beliau memakai ini dan mengatakan bahwa Barnabas adalah murid Yesus, karena nanti kaitannya sama Injil Barnabas. Padahal Barnabas bukan murid Yesus. Kita lanjut nonton ya.
Apa yang dikatakan oleh Baikuni? Pergi lagi melakukan pengembaraan. Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir, diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan bismillah, maka sembuh itu butanya. Ada orang berpenyakit sopak, diusap oleh Nabi Musa, sembuh biiznillah. Di sini Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan bahwa Yesus dia keliling lalu menyembuhkan orang dengan menyebut Bismillah. Ya, ini memang versinya Islam. Tapi kalau dikaitkan sama Kristen gak nyambung guys. Karena pada zaman Yesus, sekali lagi saya katakan, tidak pakai bahasa Arab. Kalau dia memakai bahasa Yunani ataupun Ibrani masih wajar. Karena pada waktu itu di Israel, dua bahasa ini yang dipakai. Tapi kalau memakai kata Bismillah, ini jelas-jelas tidak sesuai dengan sejarah pada zaman itu. Mari kita lanjut lagi yang terakhir yang saya mau bahas nih guys. Ya. Mengembara lagi bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Dengar anak mancing berjam-jam kan, diisuk jedur nabi kepeting jedor. Tanu mancing dah. Maka Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi, "Hei bapak-bapak tukang pancing. Ya, kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia, tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian? Siapa Anda? Aku Isa bin Maryam Al-Masih, utusan Allah. Aku diutus untuk menyuruh kalian beriman kepadanya." Maka Nabi Isa pun memberikan wejangan pada mereka, mereka pun beriman. 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa. Salah satu dari mereka bernama Yakobus. Maka genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyun. Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri, masuklah Yudas Iskariot alias Samiri ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, "Hati-hati, iblis masuk ke tengah-tengah kalian." Para pengikutnya menganggap yang disebut iblis itu jin. Yang faham betul yang dimaksudkan iblis itu adalah Yudas, adalah Barnabas. Barnabas paham, jangan-jangan si Yudas nih yang maksudkan Nabi Isa. Betul. Banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa, tapi selalu terhalang oleh malaikat Jibril. Sampai kadongkol tuh Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa. Ketika Yudas ke sini, Nabi Isa ke sana. Ketika Yudas ke sana, Nabi Isa, oh kaditu. Jadi papaling pangwai. Sampai kageram itu si Yudas. Terakhir berkata pada Barnabas, "Sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabiullah, dengan Rasulullah." Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, "Hei Barnabas, katakan, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti di akhir zaman." Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot. Ini menguatkan kalau Yudas itu Dajjal. Nah, di sini bagaimana Yudas katanya kucing-kucingan sama Yesus nih guys. Padahal ini aneh banget. Sebab Yudas itu masuk ke 12 murid tiap hari sama Yesus. Tapi di sini diceritakan bagaimana Yudas berusaha masuk, dihalangi sama malaikat Jibril. Udahlah kalian nilai sendiri, ini jelas karangan guys. Saya kasih satu bukti saja. Di dalam Matius 26 ayat 25, di situ adalah perjamuan terakhir ya. Bagaimana Yesus mau mengatakan bahwa Yudas ini bakalan serahkan Yesus dan menjual Yesus. Tetapi Yudas menjawab. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus padanya, "engkau telah mengatakannya." Di sini ada komunikasi langsung antara Yesus dengan Yudas. Karena pada waktu itu memang Yudas itu bersama-sama dengan Yesus terus begitu. Hanya saja memang Yudas ini tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Kedua, Yudas memang tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi kalau dibilang Yudas gak pernah ketemu Yesus, baru ketemu nanti waktu kiamat. Ini jelas karangan guys. Silakan ambil bukti atau referensi yang sahih, yang valid. Jangan suka dengan referensi yang hanya karangan imajinatif semata. Terima kasih Luz Prasetyo sini. God be with you.